Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Maulidia Fatma dengan nomor NIM 8622410026. Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas RA3 semester 2. Baik, di sini saya akan membuat video penjelasan dari salah satu materi yang pernah saya pelajari sebelumnya. Sebagai tugas UAS di mata kuliah Psikologi dan Bimbingan Peserta Didik yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Maulina Rahayu MPD. Materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu tentang pengembangan kreativitas peserta didik. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Nah, pembahasan yang pertama di sini yaitu ada latar belakang. Dalam era globalisasi dan revolusi industri yang terus berkembang pesat, dunia pendidikan dituntut untuk tidak hanya berfokus pada aspek kognitif atau penguasaan materi semata, tetapi juga pada pengembangan potensi individual yang lebih luas, termasuk kreativitas. Nah, kreativitas di sini menjadi salah satu keterampilan yang penting pada abad ke-21 yang perlu dimiliki peserta didik agar mampu menghadapi berbagai tantangan dan dinamika kehidupan. Oleh karena itu, kreativitas tidak boleh dianggap sebagai kemampuan bawaan semata, tetapi juga perlu ditumbuhkan dan diarahkan secara sistematis melalui proses pendidikan yang lebih tepat. Lanjut slide berikutnya yaitu apa sih kreativitas itu? Nah, kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan ide, gagasan, atau solusi baru yang orisinal dan berbeda dari yang telah ada sebelumnya. Proses ini melibatkan kemampuan berpikir di luar batas konvensional, menghubungkan gagasan-gagasan yang tidak terduga, dan menciptakan sesuatu yang inovatif. Nah, kreativitas di sini tidak hanya terbatas pada bidang seni, tetapi juga mencakup pada cara berpikir dalam menyelesaikan suatu masalah atau mengambil keputusan, dan juga cara beradaptasi terhadap tantangan-tantangan yang terus berkembang di era sekarang. Next slide. Kenapa penting kreativitas itu dikembangkan pada peserta didik? Kenapa? Karena pengembangan kreativitas pada peserta didik ini sangat berkaitan langsung dengan keberhasilan pada peserta didik tersebut, karena pada dasarnya dalam belajar dan beradaptasi dengan dinamika kehidupan dalam era globalisasi dan digitalisasi saat ini, peserta didik dituntut untuk tidak hanya menguasai pengetahuan, tetapi juga mampu untuk berpikir kritis dan kreatif dalam menghadapi permasalahan yang kompleks. Yang pertama di sini menumbuhkan kemampuan problem solving. Peserta didik yang kreatif cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memecahkan masalah. Mereka mampu berpikir di luar kebiasaan dan menemukan solusi yang tidak terfikirkan sebelumnya. Dalam konteks pembelajaran, kemampuan ini sangat berguna, misalnya dalam mengerjakan tugas proyek, diskusi kelompok, atau saat menghadapi kesulitan dalam belajar. Yang kedua di sini meningkatkan kepercayaan diri dan inisiatif. Kreativitas membuat peserta didik merasa memiliki kontrol atas proses belajar mereka sendiri. Karena ketika diberi kesempatan untuk mengekspresikan ide dan karyanya, siswa akan merasa dihargai, yang pada akhirnya mereka merasa percaya diri. Hal ini juga dapat mendorong mereka untuk lebih aktif, berinisiatif, dan tidak takut mencoba hal baru. Nah, yang ketiga di sini menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Era revolusi industri 4.0 dan society 5.0, peserta didik akan hidup di tengah dunia yang cepat berubah karena kreativitas menjadi salah satu keterampilan abad ke-21 yang sangat diperlukan untuk pertahanan dan perkembangan dunia. Yang terakhir yaitu membentuk karakter inovatif dan mandiri. Kreativitas juga berkaitan erat dengan pembentukan karakter. Peserta didik yang kreatif cenderung memiliki karakter yang mandiri, tidak mudah menyerah, serta mampu berinovasi. Sikap ini akan sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan berkarya di masa depan. Slide selanjutnya yaitu
Hal pendukung atau faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kreativitas siswa di lingkungan pendidikan. Nah, di sini yang pertama ada faktor guru sebagai fasilitator kreativitas. Guru memegang peran sentral dalam mencapai suasana belajar yang kondusif untuk pengembangan kreativitas. Guru yang mampu menggunakan metode pembelajaran yang variatif, interaktif, dan menantang akan lebih efektif merangsang kemampuan berpikir kreatif siswa. Selain itu, sikap guru yang terbuka terhadap ide-ide baru dan memberi penghargaan pada usaha kreatif siswa itu juga sangat penting. Karena menurut Amabil pada tahun 1996, motivasi intrinsik yang dipengaruhi oleh dukungan guru merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatkan kreativitas. Guru yang memfasilitasi dan memberikan ruang kebebasan berkreasi akan mendorong siswa untuk lebih inovatif. Selanjutnya yaitu lingkungan sekolah yang mendukung. Lingkungan fisik dan sosial di sekolah turut berpengaruh pada perkembangan kreativitas siswa. Ruang kelas yang nyaman, fasilitas yang memadai, serta kebijakan sekolah yang mendorong kegiatan ekstrakurikuler dan kompetisi kreatif akan memberikan ruang lebih luas bagi siswa untuk berkreasi. Selanjutnya yang ketiga di sini ada kurikulum yang mengintegrasikan kegiatan pembelajaran berbasis proyek, problem solving, dan pembelajaran aktif dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Metode pembelajaran yang menekankan pada eksplorasi, eksperimen, dan refleksi memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan ide-ide baru. Slide selanjutnya yaitu pembelajaran yang efektif. Pembelajaran yang efektif atau strategi pendekatan pembelajaran dapat mengembangkan kreativitas pada siswa. Nah, yang pertama di sini pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Pendekatan ini menempatkan siswa pada posisi aktif untuk menyelesaikan proyek nyata yang menuntut mereka menerapkan berbagai pengetahuan dan keterampilan secara kreatif. Siswa dituntut untuk melakukan riset, merancang, membuat produk, dan mempresentasikan hasil karya mereka. Pembelajaran berbasis proyek ini memicu kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, dan inovasi. Pada tahun 1996, Amabil menekankan pentingnya keterlibatan aktif dan motivasi intrinsik dalam proyek kreatif yang sangat didukung oleh pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua di sini ada pembelajaran problem dan based learning. Yang ini mendorong siswa untuk memecahkan masalah yang kompleks dan nyata melalui proses eksplorasi dan diskusi. Dengan berfokus pada pemecahan masalah, siswa ditantang untuk berpikir divergen dan menemukan berbagai solusi alternatif yang merupakan inti dari kreativitas. Yang ketiga, di sini ada metode diskusi dan brainstorming. Diskusi kelompok dan brainstorming ini memberikan ruang bagi siswa untuk mengekspresikan ide-ide mereka secara bebas dan saling bertukar gagasan tanpa takut dikritik. Metode ini mengembangkan kelancaran dan keluasan berpikir pada siswa. Selanjutnya yang keempat di sini ada eksperimen dan penemuan. Pembelajaran eksperimen dan penemuan. Dengan pendekatan ini, siswa diajak untuk melakukan eksplorasi dan penemuan sendiri terhadap konsep atau fenomena yang dipelajari. Proses ini mendorong rasa ingin tahu, kreativitas, dan kemampuan mengajukan pertanyaan yang kritis. Selanjutnya yang kelima, di sini ada media dan teknologi pendidikan. Pemanfaatan media digital seperti perangkat lunak desain, aplikasi coding, video interaktif, dan sumber belajar daring dapat memperkaya pengalaman belajar siswa dan membuka peluang kreatif baru. Media ini mendukung pembelajaran yang lebih personal dan eksploratif. Selanjutnya yang terakhir di sini ada kebebasan berkreasi. Pembelajaran yang memberikan kebebasan berkreasi
Guru seharusnya dapat menciptakan suasana yang kondusif bagi kebebasan berekspresi, tidak menghakimi, serta memberi penghargaan terhadap usaha kreatif siswa. Ini juga dapat meningkatkan motivasi intrinsik yang sangat diperlukan untuk kreativitas berkembang siswa. Slide yang terakhir di sini yaitu ada kesimpulan. Pengembangan kreativitas peserta didik merupakan salah satu aspek penting dalam dunia pendidikan modern yang tidak bisa diabaikan. Kreativitas tidak hanya berkaitan dengan kemampuan seni atau imajinasi semata, tetapi juga mencakup kemampuan untuk berpikir kritis, menemukan solusi inovatif, dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Dalam proses pembelajaran, kreativitas harus ditumbuhkan melalui pendekatan yang tepat dan yang mendukung. Guru memiliki peran sentral sebagai fasilitator, sedangkan lingkungan sekolah dan keluarga menjadi pendukung penting dalam membentuk ruang yang aman dan kondusif bagi siswa untuk mengekspresikan ide-idenya. Oleh karena itu, pendidikan yang menumbuhkan kreativitas akan melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga adaptif, produktif, dan inovatif. Mungkin materi pada kesempatan kali ini sudah saya sampaikan semuanya, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.